Suksesnya sodetan Ciliwung, kerugian terbesar Anies kalah moncar dari penggantinya. Ditulis oleh Ruskan Dianggawirya dari laman siwar.com. Tapi justru yang menarik sekarang ini adalah mengapa Pak Budi tanpa rame-rame kok bisa menyelesaikan. Itu kan sebuah hal yang menarik gitu kan. Iya. Jadi pertanyaannya pendekatan apa yang dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa diselesaikan. Sebetulnya persoalan teknis itu jika memang bisa disepakati, anggarannya ada, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau memang di situ ada persoalan beban politis, kesannya nanti ada konflik dengan masyarakat, chaos, dan menimbulkan persoalan panjang. Ini kan bisa menimbulkan trauma ya dalam konteks, wah ini stigma pemimpin yang suka gusur-gusur masih melekat ya. Nah, di sini kan ada hal yang menarik bagi siapapun untuk berani melawan keadaan. Kalau dia tidak punya beban politik, nothing tulus. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai. Presiden Pak Anies yang terkait pembangunan mangkrak itu seperti apa Pak Anies? Alhamdulillah kita bersyukur silaturahmi ini berjalan lancar ya. Makasih. Thank you. Jokowi sempat mengeluhkan pekerjaan sodetan Ciliwung yang terhenti 6 tahun. Hal itu dikatakannya saat meninjau ke lokasi setelah dikabarkan pembebasan lahan telah dituntaskan PJ Gubernur Heru. Sindiran Jokowi tersebut mengundang reaksi publik, khususnya mantan tim gubernur untuk percepatan pembangunan Tatak Ujiati. Tatak menjelaskan proyek yang berfungsi mengurangi banjir Jakarta dimulai 2013. Namun pembangunan sodetan berhenti pada 2015 karena gugatan warga. Ia berkata, Ahok melawan di pengadilan, pembangunan pun mangkrak. Pada 2019 Anies cabut kasasi, terima tuntutan warga, hingga akhirnya proyek bisa jalan kembali 2021. Tatak kemudian mengunggah perjalanan proyek sodetan Ciliwung sejak awal. Tahun 2013 proyek sodetan terkendala pengadaan lahan serta gugatan dari warga Bidara Cina. April 2016 PT UN memenangkan gugatan warga Bidara Cina karena Pemprov DKI dinilai menyalahi prosedur penertiban. Namanya orang bayaran, tentu harus menunjukkan loyalitas dong untuk si pembayar. Demikian kesan kita untuk Bantan sang pengikut Anies ini. Menutup mata untuk fakta yang sangat terang. Tatak bahkan hanya membahas proses hukum di masa Ahok sebagai penyebab mangkraknya proyek. Lalu bagaimana cerita di sisa waktu setelahnya? Apakah dia juga berani menjelaskan bagaimana pembebasan lahan yang lebih sulit ketimbang proses hukum tadi? Tentu bukan di sana persoalannya ya, melainkan pada komitmen yang tidak jelas dari Gubernur Jakarta 58 yang dia yakini tidak akan mendongkrak citra dirinya meskipun proyek itu selesai di masa jabatannya. Sesederhana itu saja perhitungannya. Jadi bukan kepada keberpihakan untuk warga, melainkan demi citra yang sangat berguna ketika Pilpres nanti ingin diangkat setinggi lutut. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengakui proyek tersebut mangkrak selama 6 tahun. Ida bahkan telah meninjau proyek tersebut dan mengecek langsung pengerjaan sodetan hanya tersisa 7 meter lagi. Ida bercerita, ada beberapa bidang lahan yang harus dibebaskan karena harus ada pembangunan jembatan yang tanahnya milik warga. Ia berkata, kalau memang ada lahan yang masih bermasalah, saya minta ada konsinyasi di pengadilan uangnya. Setelah meninjau proyek tersebut, Ida yakin sodetan ini dapat rampung di April 2023 dan mampu mengurangi debit banjir di Jakarta, yaitu tepatnya di Kali Ciliwung menuju KBT. Bersyukur bahwa waktulah yang berbicara, sehingga publik yang sedang menakar pemimpin mana yang paling layak untuk Indonesia tidak justru menjatuhkan pilihan kepada spesialis memangkrakkan pekerjaan wajib tuntas. Bagaimana menurut Anda? Hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024 dan Pak Mahfud setuju. Miris, KPK ngeluh ke Mahfud MD serba salah usut kasus Formula E. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Penjelasan, keterangan sesuai dengan keahlian saya, itu saja Bang Karni.
membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangnya satu perkara dari keahlian saya. Adapun nanti keputusan KPK lain ya, berbeda dengan saya, itu urusan KPK, bukan urusan saya. Sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Jadi kalau Anda bisa seorang membuat tweet, ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Kalau Anda tidak bawa buktinya, jangan. Kalau tidak, semua orang kita bisa terima 10 tuduhan. Kita habis energinya membantahi semua. Gini, saya jalan saja. Bismillah, tawakal Allah. Mungkin sebagian dari masyarakat sudah lelah dan bosan menunggu episode terbaru dari drama pengusutan kasus Formula E oleh KPK. KPK terus mengusut tapi publik tertawa dan lebih yakin kalau KPK hanya mengendus kasus ini. Sebenarnya, KPK serba salah karena menjadi korban dari framing tak sedap dari buzzer-buzzer Anies yang super lebay. Katanya sih KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Tapi hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapat keluhan dari KPK. KPK serba salah ketika akan mengusut kasus Formula E, tapi selalu dikaitkan dengan Anies. Kata Mahfud MD, itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Nah KPK-nya itu bilang begini, Pak kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana Formula E dan sebagainya lalu dituduhlah mempolitisi Anies. Padahal tidak ada urusan ini dengan Anies, ini temuan BPK, kata Mahfud MD. Akhirnya penggiringan opini ini berhasil dan menjadi liar di telinga masyarakat. Ini membuat KPK dicap seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi saat ini Anies akan nyapres. Apalagi saat ini situasi bakal makin sulit bagi KPK. Karena Demokrat PKS baru-baru ini memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Tapi saat ini posisi KPK makin sulit. Jauh lebih sulit dari sebelum Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies. Kata Mahfud MD, memang sih kadangkala isu politik macam-macam. Kalau partai ini semuanya seolah menjadi pasien KPK lah. Intinya Mahfud menegaskan sebagai perwakilan dari pemerintah tak pernah melapor kepada presiden untuk melakukan jegal-menjegal. Jika terdapat opini demikian, maka dipastikan hal tersebut hanya tafsir publik. Kata Mahfud, tidak ada sama sekali, itu tafsiran publik saja. Saya tegaskan ke KPK kalau Anda mau menindak siapapun, jangan pertimbangkan politik. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkanlah tanpa pertimbangan politik. Tidak usah tanya ke pemerintah. KPK sebenarnya terlampau lamban dalam mengusut kasus ini. KPK kalah lomba dengan pendukung Anies yang duluan membuat drama play victim. Mereka berhasil membuat kesan jika KPK adalah musuh yang sengaja membidik Anies agar gagal nyapres. KPK kecolongan, jadinya serba salah. Sekarang Anies katanya sudah dapat tiket capres karena meraih PT 20% untuk nyapres. Makin susah lah posisi KPK. Mau maju banyak ranjau yang bertebaran, mau mundur pun ada ranjau juga karena masyarakat sedang ikut memantau. Jujur saja, buzzer Anies sangat brutal dan tidak malu membuat isu segila mungkin demi memuluskan jalan Anies yang sebenarnya berlubang. Sekelas KPK pun dibikin sempoyongan dan sampai curhat ke Mahfud MD. Tapi apapun itu KPK harus tetap konsisten dan tegas. Kalau memang misalnya Anies terlibat, hukum harus tetap ditegakkan. Tak ada jalan lagi. Kalau KPK mundur karena takut di-framing aneh-aneh, berarti KPK takut dengan tekanan opini dari masyarakat. KPK jangan sampai takut ya karena tekanan massa. Sejarah sudah membuktikan takut akan tekanan massa hanya akan menghasilkan kegilaan yang menjijikkan. Kalau KPK takut, ya sudahlah, anggap saja kasus Formula E ini tidak pernah ada. Atau lebih baik hentikan saja kasus ini dan bilang tidak ada pelanggaran hukum atau merugikan negara. Tian, KPK hanya mengeluh, percuma saja, tak akan selesaikan masalah. Tapi biang kerok ini memang disebabkan oleh Nasdem. Gara-gara partai satu ini iklim politik jadi aneh dan anomali. Mendukung Anies sama dengan memberikan panggung kepada pendukung dan buzzer Anies yang rada-rada stres itu untuk menebar kebodohan. Bagaimana menurut Anda?